بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. وبعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan bimbingan dalam menjalankan setiap aktivitas yang kita titi agar mendapatkan penilaian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian aktivitas dan hari-hari yang kita lalui, tentu banyak sekali tanda-tanda yang Allah sematkan, baik itu di alam semesta, di aktivitas kita, bahkan pada diri kita sendiri, yang dengan itu didesain untuk membantu dan membersamai tersambungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa kami Allah akan tunjukkan dengan keagungan semua tanda-tanda yang mampu mendekatkan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di alam semesta bahkan pada diri kita, yang menunjukkan semua kebenaran petunjuknya terkandung di dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian tanda itu ada yang ditunjuk tidak setiap waktu, tidak setiap saat, tidak setiap hari, seperti fenomena gerhana bulan pada hari ini. Pertanyaannya, apakah pesan-pesan, hikmah dan tujuan dihadirkannya gerhana mampu kita tangkap dengan baik, mampu kita pahami, kita pelajari, sehingga dengan kejadian fenomena gerhana mampu merubah perilaku kita, sikap kita seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditunjukkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari bahwa Nabi Muhammad SAW menegaskan terkait dengan fenomena gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Nabi menekankan, hadhil ayat allati yursiluha Allah. Ini adalah tanda yang Allah kirimkan agar mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda dalam bahasa Arab ada banyak lafaznya, ada banyak diksinya. Ada misalnya alamat. Alamat ini bahkan menjadi bahasa kita sehari-hari karena diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat, yang mana tanda ini tanda yang mendekatkan kepada tujuan dan pemilik sesuatu. Kemudian ada tanda yang berlafaz ayat, sebagaimana dalam ayat yang tadi yang saya sebutkan. Ada yang disebut dengan ayat bukan hanya sekedar tanda, tapi tanda spesifik yang ditujukan untuk mendekatkan seorang hamba kepada Sang Pencipta.
tanda yang dihadirkan agar kita bisa lebih dekat dengan Allah. Karena itulah misalnya seluruh isi ayat Al-Quran disebut dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika disebutkan nama Allah bagi orang-orang yang beriman, maka hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka keimanannya bertambah. Seiring bergetarnya hati dan keimanannya bertambah, semakin dekat pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerhana dihadirkan bukan sekedar ingin menunjukkan satu fenomena alam yang bisa diabadikan dan bahkan banyak yang dibuat status. Walaupun itu tidak salah dan sah-sah saja, namun lebih dari itu, gerhana dihadirkan agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya ketika melihat dan menyaksikan gerhana, فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِ. Apabila kita ini semua menyaksikan sebuah gerhana, maka oleh Rasulullah diwanti-wanti agar menyegerakan diri, mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah melaksanakan zikir, yaitu salat, karena wa aqimus salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini zikir yang paling utama adalah salat. Maka dianjurkan untuk bersalat ketika gerhana matahari dan berdoa kepada Allah dan beristighfar. Maka kita dari kejadian ini mendapatkan hikmah yang sangat besar, karena Allah SWT memberikan efek kejut bagi diri kita agar kita ingat bahwa suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana ketika kita melihat suasana di dunia ini, matahari, bulan digelapkan, bagaimana pada saat kita akan dikubur? Di sana tidak ada penerangan sama sekali. Maka ketika kita tidak ada bekal sama sekali, maka rugi. Maka ini dihadirkan gerhana agar kita selalu ingat bahwa ini hidup ini sementara dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus berbanyak-banyak berkah. Maka diingatkan, selalu ingat kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah dan beristighfar. Karena kita akan datang kepada Allah dengan keadaan yang sempurna dan tidak ada celah untuk kita diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah motivasi yang Allah berikan kepada kita di dalam hikmah dan pesan yang terkandung dalam terjadinya fenomena gerhana bulan atau matahari. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini, khususnya ibadah khusuf Al-Qamar, gerhana bulan, ibadah salat gerhana bulan, ini menjadi amal saleh bagi kita, dan semoga amal saleh ini sebagai perantara agar Allah mengampuni dosa kita, mengampuni dosa keluarga kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah,
Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleh. Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari segala mara bahaya, kesusahan, kesulitan, kerugian, musibah dunia akhirat. Allah panjangkan umur kita, umur yang barokah. Allah mudahkan kita dalam segala aktivitas kita yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum